Selamat datang di mata kuliah Transformasi Digital, Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh. Pertemuan kali ini akan membahas pengenalan transformasi digital dalam pendidikan. Transformasi digital pendidikan adalah integrasi teknologi ke dalam proses belajar mengajar. Perubahan ini merombak cara pengajaran dan pembelajaran tradisional. Pandemi 2020 menjadi milestone dalam transformasi digital di era modern kali ini. Mari kita mempelajari apa itu transformasi digital di pendidikan. Kita perlu melihat bagaimana era dari transformasi pendidikan dari waktu ke waktu yang diawali dengan era tradisional, yaitu penggunaan papan tulis, buku, dan format pembelajaran tatap muka merupakan format yang dominan. Selanjutnya, era komputer di mana penggunaan komputer menjadi bagian yang penting di dalam pembelajaran yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Selanjutnya adalah era konektivitas, di mana era ini perkembangan teknologi cloud dan juga teknologi internet ini menjadi katalis dalam mengubah cara mengakses pengetahuan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah era modern saat ini, di mana kecerdasan buatan menjadi core penggunaan teknologi yang dapat mempersonalisasi pengalaman belajar siswa. Mengapa transformasi digital penting? Karena berdasarkan data, tingkat penetrasi internet di sektor pendidikan Indonesia pada tahun 2024 adalah 78%. Hal ini membuka peluang akses pengetahuan bagi siapa saja, di mana mereka mengakses dalam 24 jam dan 7 hari di dalam seminggu. Sehingga kedepannya kita bisa memprediksi bahwa masa depan akan membutuhkan literasi digital yang tinggi. Selanjutnya, kita bisa melihat bagaimana tren global dalam digitalisasi pendidikan, seperti yang terlampir pada slide berikut. Peluang transformasi digital di sekolah terdiri atas personalisasi pembelajaran, kolaborasi global, dan efisiensi administratif. Selanjutnya, tantangan utama transformasi digital adalah yang pertama adalah keamanan data, di mana sekolah atau institusi pendidikan perlu memberikan perlindungan data pribadi kepada siswa. Selanjutnya adalah kesiapan SDM. Bagaimana guru atau dosen ini perlu memperoleh pelatihan atau penguasaan terkait dengan teknologi yang digunakan di dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah masih banyaknya ketimpangan akses, yaitu perbedaan infrastruktur di kota dan di desa, di mana masalah akses internet ini masih merupakan masalah yang sangat umum terjadi di Indonesia, karena masih banyak wilayah di Indonesia yang belum terjangkau jaringan yang lebih stabil. Kita bisa melihat studi kasus transformasi digital di Indonesia, di mana adanya program Merdeka Belajar yang digagas oleh pemerintah pada era Presiden Joko Widodo, yaitu fokus pada fleksibilitas kurikulum dan integrasi teknologi. Kita juga bisa melihat saat ini telah banyak platform rumah belajar yang menjangkau 150.000 sekolah dengan penggunaan LMS sebagai platform utama. Hasilnya bisa kita lihat bahwa 30% peningkatan partisipasi kelas daring itu terjadi di kota besar karena akses teknologi dan infrastruktur masih berpusat di kota-kota besar tersebut. Sebagai kesimpulan dan rekomendasi ke depan, pemerintah, sekolah, dan swasta harus bekerja sama
menciptakan ekosistem pendidikan digital secara terpadu. Selanjutnya, pemerintah perlu melakukan prioritas pemerataan akses internet di seluruh wilayah dengan jaminan bahwa setiap siswa memiliki perangkat yang memadai. Dan yang tak kalah pentingnya adalah memberikan pelatihan kepada guru sehingga mereka terbiasa menggunakan teknologi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran.